Sikap selektif bangsa Indonesia terhadap pengaruh globalisasi. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran atau norma untuk menentukan penerimaan atau penolakan pengaruh globalisasi dan penerapan iptek. Pancasila berfungsi sebagai penyaring nilai-nilai budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan meningkatnya hubungan antar bangsa di dunia, maka pengaruh tata nilai dan budaya luar akan semakin tinggi pula masuk ke Indonesia. Manusia harus selalu berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan yang fundamentalis, yang meliputi keseimbangan antara 1. Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, 2. Manusia dengan masyarakat, 3. Manusia dengan alam, 4. Kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Terjadinya proses akulturasi dan pengaruh nilai-nilai budaya antar bangsa secara langsung ataupun tidak langsung dapat memenuhi nilai tata hidup, gaya hidup, sikap hidup maupun pikiran kita. Nilai yang tidak sesuai atau lebih yang dapat merusak kepribadian bangsa harus kita tolak. Oleh karena itu, dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan iptek, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan seperti termuat dalam GBHN 1999 sampai 2004 sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi. Kebijakan bidang ekonomi dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi sebagai berikut. 1. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan-unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. 2. Bidang politik. Kebijakan bidang politik dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi disebutkan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan FTA, APEC, dan WTO. 2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global. 3. Memperkuat kelembagaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. 3. Bidang agama. Kebijakan bidang agama dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi disebutkan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. 2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam sebuah aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa. 4. Bidang pendidikan. Kebijakan bidang pendidikan dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi disebutkan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai tenaga pendidik. 2. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5. Bidang sosial budaya. Kebijakan bidang sosial budaya dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi disebutkan sebagai berikut. 1. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa. Budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. 2. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai. 3. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya. Narkoba melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika.